Bulan September muncul isu-isu PKI dari 2014 sampai sekarang itu untuk menduding dan mendiskreditkan pemerintah. Kalau dulu pemerintah mendiskreditkan civil society dan gerakan-gerakan rakyat. Kalau hari ini gerakan-gerakan rakyat, oposisi menuduh pemerintah sebagai PKI, pelindung PKI lah dan segala macam. Saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hidup PKI! Hidup Setarom! Itu kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, siapa yang carikan Jokowi? Oke, ketemu lagi dalam siaran Hasan Nasbi Channel. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup heboh lah ya. Tapi hebohnya hanya setiap bulan September kalau akhir-akhir ini. Jadi itu serba-serbi soal komunisme dan PKI. Pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh tim riset Hasan Nasbi Channel. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan, apa pertanyaan pertamanya? Komunisme dan PKI serupa tapi tidak sama. Komunisme itu mungkin lebih kepada ideologi. Ini buat gampangnya aja. Ideologi ini mencita-citakan sebuah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tapi dengan dua prasyarat. Syarat pertamanya adalah stateless society, masyarakat tanpa negara. Jadi nggak ada lagi ketimpangan antara ada negara maju, ada negara terbelakang. Ada negara kaya, ada negara miskin. Ada negara penjajah, ada negara terjajah. Nggak ada lagi itu. Jadi negara ini sudah tidak ada. Ya, tidak ada yang aparat-aparat negara yang represif, tidak ada lagi polisi, tidak lagi tentara, tidak ada lagi pejabat, tidak lagi presiden, tidak ada lagi raja. Jadi semuanya hilang. Yang kedua itu syarat terakhirnya adalah classless society. Classless society ini masyarakat tanpa kelas, yaitu tidak ada lagi si kaya, miskin, tidak ada lagi pemilik modal, tidak ada lagi pekerja, tidak ada lagi pemilik lahan, tidak ada lagi petani penggarap. Jadi semuanya tanpa kelas. Kelas yang ada adalah satu kelas aja. Satu kelas aja. Ini cita-cita dari komunisme. Komunisme ini lahir dari situasi melihat betapa kejamnya kapitalisme, betapa kejamnya imperialisme menghisap manusia lain. Ya, hanya sebagian kecil yang menikmati hasil ekonomi dan hasil penghisapan itu, sementara sebagian besar lagi sengsara, harus bekerja keras sementara mereka tidak mendapatkan manfaat yang layak dari apa yang mereka kerjakan. Jadi spiritnya itu muncul ketika situasi kapitalisme betul-betul pertama kali tumbuh dan gila-gilaan gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan komunisme. Sementara PKI ini adalah sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini organisasi yang memperjuangkan komunisme. Tapi tentu dia tidak sama dengan komunisme secara umum karena gerakan-gerakan komunisme di dunia itu banyak. Ya, banyak, tidak hanya Partai Komunis. Partai Komunis Indonesia itu adalah merupakan perpanjangan atau cabang dari Partai Komunis Internasional yang berpusat di Moskow, Uni Soviet gitu. Gerakan komunis yang dianggap pertama kali sukses berhasil itu adalah gerakan revolusi Bolshevik di Uni Soviet, di Rusia. Pimpinan Lenin pada ketika itu, maka pusat komunisme internasional atau Komintern itu ada di Moskow, di Uni Soviet atau di Rusia, dan mereka menyebarkan tentakel-tentakelnya ke berbagai negara. Jadi mensponsori berdirinya partai-partai komunis di berbagai negara, dan salah satunya berdiri Partai Komunis di Indonesia. Partai Komunis di Indonesia ini mungkin salah satu partai yang tertua. Karena Partai Komunis Indonesia sudah berdiri di awal tahun 22 atau 23. Ya, mereka berdiri sebagai pecahan dari organisasi Islam. Apa itu organisasi Syarikat Islam? Pelopornya waktu itu adalah Alimin, Darsono, Semaun, dan Tan Malaka. Jadi Partai Komunis Indonesia itu sudah sangat tua dan pernah melakukan pemberontakan bersenjata di Indonesia sebelum 48 dan 65, tapi mereka memberontak melawan pemerintahan Hindia Belanda.
Tapi sayangnya pemberontakan mereka tidak bisa berjalan maksimal karena skalanya tidak nasional, hanya ada 2 daerah yang akhirnya memberontak, yaitu dua-duanya daerah Islam. Pertama Silungkang di Sumatera Barat dan yang kedua di Banten. Jadi PKI itu bagian dari salah satu organisasi yang mengklaim diri sebagai pelanjut ajaran Marxisme Komunisme. Sementara yang terpengaruh dan mempelajari Marxisme Komunisme atau mendasarkan ideologi mereka kepada Marxisme atau dekat dengan komunisme itu tidak hanya PKI. Raksasa revolusi Indonesia itu bisa sebagian besar kita katakan mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh Marxisme dan komunisme. Ya, Marxisme dan komunisme. Kita bisa menyebut misalnya Bung Karno. Bung Karno itu sangat terpengaruh oleh Marxisme. Kemudian dia membuat komunisme versi sendiri yang disebut dengan Marxisme. Jalannya tidak 100% sama dengan komunismenya di Uni Soviet, tapi kemiripannya banyak. Dia menyebutnya Marxisme. Tan Malaka kemudian dengan para pengikut-pengikutnya, karena sudah berpisah jalan dengan Partai Komunis Indonesia, kemudian menyebut komunisme ala dia dengan ideologi Murbaisme. Murbaisme itu juga spirit dasarnya sama, menentang kapitalisme, menentang imperialisme global, kapitalisme global, imperialisme global, tapi namanya sudah tidak sama lagi. Strategi dan taktiknya juga berbeda. Dalam banyak hal, Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Syahrir dan Bung Hatta juga sangat terpengaruh kepada gagasan Marxisme dan komunisme. Tapi mereka menyebutnya sebagai sosialisme. Itu adalah jalan versi Bung Hatta dan versi Bung Syahrir menerjemahkan ideologi perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme pada saat itu. Mungkin begitu jawabannya. Ya, sebenarnya setelah pemberontakan PKI tahun 65, itu komunisme dan PKI, walaupun itu 2 hal yang berbeda tapi disebut dalam satu tarikan napas. Seolah-olah ini barang yang persis sama. Jadi digunakan sebagai instrumen untuk mengecap orang dan orang itu akan binasa dan hilang. Gitu. Jadi ketika pada zaman Orde Baru itu kan kalau orang yang tidak disukai oleh pemerintah, tidak disukai oleh tokoh masyarakat, tinggal kasih cap aja PKI dan mati. Kalau nggak hilang mati gitu. Atau orang yang tidak disuka oleh institusi tertentu bilang aja tuh itu kayaknya PKI deh, atau dia anak PKI deh. Ya kalau nggak hilang ya masa depannya hancur karena nggak bisa masuk ke mana-mana. Untuk jadi pegawai negeri waktu itu ada litsus, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke samping. Jadi dilihat tuh, kalau ke samping ada PKI dia nggak bisa masuk PNS, kalau ke atasnya ada PKI dia nggak bisa masuk PNS. Jadi itu sebagai cap untuk mematikan kehidupan orang. Ya, jadi kalau di zaman Orde Baru itu juga kalau ada gerakan buruh yang melawan perusahaan, kesewenang-wenangan perusahaan, gerakan buruh yang pengen mendapatkan keadilan, itu langsung dicap PKI. Makanya tokoh-tokoh organisasi buruh waktu itu dibilang PKI, jadi dia dipenjara, ditangkap, atau bahkan hilang. Kalau ada gerakan petani, minta keadilan soal lahan, reformasi agraria, redistribusi lahan dan segala macam, dia langsung dituduh PKI. Jadi kalau ada organisasi mahasiswa yang radikal, yang punya semangat untuk menentang kesewenang-wenangan, langsung dituduh juga PKI. Jadi semua yang tidak disukai oleh pemerintah. Jadi isu PKI pada zaman Orde Baru itu dipakai untuk mengecap semua orang yang dibenci oleh pemerintah. Jadi itu akan dicap sebagai PKI. LSM, Yayasan Bantuan Hukum, ya. LSM yang mengadvokasi kebutuhan kepentingan rakyat, itu dengan mudah dicap PKI oleh aparat keamanan, sehingga nanti mereka akan berhadapan-hadapan. Jadi di masa Orde Baru itu PKI dan komunisme itu tidak dihadapkan sesuai dengan ideologinya. Karena komunisme itu kan menentang imperialisme dan kapitalisme global. Tapi pada masa Orde Baru komunisme dihadapkan dengan agama. Jadi komunisme itu dicap sebagai orang yang anti Tuhan, dan ini orang yang sangat pro terhadap Tuhan. Jadi orang anti Tuhan dan pro Tuhan dihadap-hadapkan gitu. Tidak sesuai lagi dengan hitoh dan ideologinya. Jadi kalau sudah dicap PKI itu tidak hanya pemerintah, organisasi-organisasi keagamaan juga akan menggulung orang itu.
Kayak gitu. Pada masa reformasi setelah Soeharto turun, naiknya Habibie itu kan gerakan mahasiswa yang pertama kali mendemo Soeharto kan juga organisasi-organisasi yang kiri. Mereka membaca literatur-literatur Marxis, literatur-literatur kiri, revolusi-revolusi kiri. Walaupun bukunya dilarang tapi kan tidak bisa 100% diblokade. Jadi orang masih bisa baca. Ini organisasi-organisasi mahasiswa radikal yang menuntut turunnya Soeharto. Tapi begitu naiknya Habibie ditolak oleh organisasi mahasiswa, maka muncullah stigma, wah organisasi mahasiswa ini adalah ditunggangi oleh PKI. Maka muncullah waktu itu pembela Pak Habibie namanya PAM Swakarsa. Dan PAM Swakarsa itu teriaknya takbir, jihad melawan mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa ini dicap sebagai PKI. Jadi tetap digunakan isu-isu PKI itu sebagai instrumen untuk kalau nggak memecah atau mematikan perlawanan orang. Jadi setelah Habibie naik, maka organisasi mahasiswa pecah. Ada organisasi mahasiswa yang pro agama, ya, ada organisasi mahasiswa yang dicap sebagai PKI, sebagai komunis. Jadi kalau organisasi mahasiswa kayak Forkot dulu tuh disebut sebagai Forum Komunis Total. Padahal forum kota. Ideologi mereka kiri, mereka terinspirasi terpapar Marxisme. Iya, mereka punya ideologi-ideologi yang kiri memang iya gitu. Famred dan yang lain-lain tuh dianggap kiri. Sementara yang ada BEM dan segala macam itu dianggap organisasi kemahasiswaan yang dekat dengan PKS. Nah, yang unik adalah setelah 2014. Setelah 2014 isu PKI itu tetap ada, tetap dimuncul-munculkan, tapi kali ini itu dari oposisi mengecap pemerintah sebagai PKI. Orang-orang yang ada di dalam pemerintah dicap sebagai, dituduh sebagai PKI. Aktivis-aktivis PKI dituduh sudah menyusup ke dalam pemerintahan. Jadi bedanya kalau hari ini setiap bulan September muncul isu-isu PKI dari 2014 sampai sekarang itu untuk menduding dan mendiskreditkan pemerintah. Kalau dulu pemerintah mendiskreditkan civil society dan gerakan-gerakan rakyat. Kalau hari ini gerakan-gerakan rakyat, oposisi menuduh pemerintah sebagai PKI, pelindung PKI lah dan segala macam. Jadi itu bedanya. Tapi kalau isunya kayaknya akan tetap ada. Tetap jadi hantu yang dibangkitkan dari kubur setiap bulan September gitu. Macam-macam lah ya. Ada orang yang kalau saya lihat itu memang obses. Jadi kayak tergila-gila dengan isu PKI. Walaupun dia nggak ketemu sama PKI-nya, tapi dia tergila-gila dengan isu PKI. Ini sama juga kayak ada kalau misalnya ada yang orang berceramah tergila-gila dengan isu Dajjal, isu akhir zaman gitu, isu perang dengan Yahudi gitu ya, isu Imam Mahdi, Mesias, penyelamat akhir zaman. Ada yang obses dengan itu. Jadi apapun yang ada di dunia ini, kejadian kecil pun langsung dikaitkan dengan itu. Nah, ada orang yang memang seperti itu, yang dia terobsesi kalau ada yang aneh dikit buat dia itu PKI. Kalau ada yang begini itu PKI. Kalau ada orang yang dulu selama dia mahasiswa, dia lihat, oh ini kan dulu mahasiswanya agak-agak komunis, agak-agak kiri. Nah sekarang dia jadi bagian dari pemerintahan, berarti pemerintahnya PKI. Nah ini orang-orang kayak macam Alfian Tanjung itu sejak mahasiswa memang obses dengan PKI. Dulu dia bikin organisasi mahasiswa namanya Hamas, itu khusus untuk ngelawan organisasi mahasiswa yang menurut dia itu PKI. Menurut dia itu komunis. Nah sekarang dia jadi ustadz, dia terobsesi lagi dengan komunis-komunisan, PKI-PKI-an. Jadi beberapa organisasi agama, beberapa penceramah agama memang terobsesi dengan isu PKI. Ini obses aja. Jadi apapun yang dia lihat satu titik aja itu dia akan bilang itu komunis dan PKI. Jangan lupa, jadi ada beberapa tahun lalu itu ketika uang rupiah baru dikeluarkan dengan logo baru BI, uang 1.000 lah gitu. Itu dituduh logo PKI. Logo Bank Indonesia yang dibikin sedemikian rupa supaya secara timbal balik itu ketika potongan-potongan itu disatukan menjadi Bank Indonesia, dituduh sebagai logo Palu Arit, logo PKI. Heboh itu demo, dan itu beritanya luar biasa heboh dan demonya juga cukup besar. Dan ini orang-orang kelompok ini memang obses dengan komunis-komunisan dan PKI-PKIan karena menurut itu yang membuat mereka merasa hidup dan dicintai oleh masyarakat ketika mengangkat isu itu. Dan akhirnya kan mereka jajan juga pakai uang itu kan, pakai uang yang ada logo Palu Arit yang mereka sebut sebagai uang PKI itu gitu. Sekarang mereka kalau terima honor, terima apa pasti dengan uang yang ada logo Palu Aritnya itu. Dan tidak sama sekali berubah kan gitu. Itu orang yang obsesif. Tapi ada juga yang kedua, itu orang yang
ya mereka pintar, mereka tahu ini salah, tapi buat mereka ini demi kepentingan politik dan kepentingan elektoral. Ya ini orang kayak Fadlizon gitu ya, orang kayak Gatot Nurmantio gitu, itu mereka tahu itu nggak benar, tapi mereka angkat-angkat aja itu. Jadi karena keseringan mereka ulang-ulang itu, jadi lama-lama mereka percaya dengan kebohongan yang mereka sampaikan terus-menerus itu. Fadlizon itu kalau ada ustadz yang kebetulan diserang, itu langsung nuduh PKI. Kayak ustadz di Tangerang kemarin yang ada ditembak itu, langsung dituduh, oh ini gerakan PKI nih gitu. Tapi tanpa diselidiki dulu, tanpa dicari dulu faktanya, tanpa memberikan kesempatan dulu kepada penegak hukum untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi, dia langsung bilang tuduh itu PKI. Padahal setelah dibuka ternyata itu orang disebut ustadz tapi merangkap paranormal dan beberapa tahun lalu pernah meniduri istri orang. Dan suami yang istrinya ditiduri ini dendam dan mau bunuh ustadz ini gitu. Mau nembak ustadz ini, dan buat dia itu PKI. Ini orang agak-agak begini gitu. Jadi ini hanya dia tahu itu salah, tapi buat dia demi kepentingan politik jangka pendek, demi kepentingan elektoral itu dia gembar-gemborkan. Gatot Nurmantio juga begitu menurut saya. Kiflan Zen juga menurut saya dalam batasan tertentu juga seperti itu. Berapa tahun lalu dia bilang ada 10 juta 15 juta PKI, dan dalam waktu sekian tahun, 1 tahun 2 tahun akan berubah menjadi 60 juta. Mereka sudah punya semuanya. Itu PKI kalau hari ini ada 10-15 juta. Ya, kalau bikin partai itu PKS, Demokrat, PAN sudah kalah. Golkar gitu udah kalah. Saingannya cuma PDIP gitu. Kalau PKI itu ada gitu. Jadi maksud saya tidak menutupi bahwa secara pemikiran ada banyak orang, tapi jumlahnya mungkin tidak sampai jutaan, bahwa banyak orang yang mengagumi Marxisme. Banyak orang yang mengagumi revolusi Bolshevik. Banyak orang yang hari ini bersimpati kepada korban pembantaian pasca pemberontakan PKI. Yang bantai tentara sama NU waktu itu. Ada jutaan orang yang dibantai. Banyak orang yang bersimpati kepada itu. Ada yang ilmuwan, ada yang aktivis, ada segala macam. Tapi apakah mereka akan membangkitkan PKI? Saya rasa tidak. Karena di samping jumlah mereka nggak banyak, besok mau makan apa aja mereka sudah bingung. Jangankan mau organisir diri untuk membuat sebuah partai, besok mau makan apa aja, sebagian besar di antara mereka tuh sudah bingung. Jadi saya sama sekali nggak khawatir ya soal PKI-PKI-an. Kalau di zaman mahasiswa dulu banyak orang yang kiri. Saya juga waktu mahasiswa kiri, pembaca buku kiri. Hampir semua buku kiri itu saya tamatkan. Mungkin hanya The Capital, terjemahan dari Das Kapital yang tidak saya tamatkan. Saya gondrong dan berdandannya ala orang kiri, pikirannya kiri sekali. Tapi kan begitu berjalannya waktu, kita terbentur dengan kebutuhan memenuhi hidup, kebutuhan bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan segala macam. Kekirian kita itu lama-lama hilang. Dan sebagian besar 90% lebih mungkin seperti itu. Jadi bukan jokes tapi kata-kata yang sering disampaikan itu, misalnya kalau Anda waktu jadi mahasiswa Anda tidak kiri, ya Anda tidak punya hati. Ya memang begitu, kalau jadi mahasiswa kita cenderung menjadi kiri. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tua, Anda masih jadi kiri, berarti Anda tidak punya otak. Ya memang karena kiri tidak bisa dipakai buat hidup. Jangankan memperjuangkan cita-cita, buat makan besok aja kita tidak tahu buat apa gitu. Kalau ada orang yang dulunya kiri, ketika muda kiri, sekarang ada di pemerintahan, ada di partai politik, bukan berarti itu komunis atau orang kiri menyusup di pemerintahan atau di partai politik. Menurut saya itu terlalu gegabah. Karena hari ini alumni PRD dan SMIT ada di banyak partai gitu. Kita bisa menyebut misalnya ya, ada yang sekarang menjadi petinggi PKB, dulunya kiri sekali. Sekarang ada yang namanya Faisal Reza di Ta Indasari, ada di Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang Islami. Dan saya rasa mereka sama sekali sudah tidak kiri lagi hari ini. Bahwa spirit perjuangan anti menentang ketidakadilannya mungkin masih ada. Tapi hari ini sudah tidak kiri lagi. Andi Arief dulu kurang kiri apa sampai ditangkap tentara gitu, kurang kiri apa, tapi sekarang bergabung dengan Partai Demokrat gitu loh. Dulu partai penguasa, sekarang partai oposisi, dekat sekali dengan SBY. Kita menuduh Andi Arief adalah komunis yang menyusup ke Partai Demokrat, saya rasa enggak begitu.
nggak bisa begitu, dan menurut saya dia sudah tidak komunis lagi. Budiman Sujatmiko ketua PRD pernah ditangkap di zaman Orde Baru, kemudian sekarang masuk PDIP, itu artinya komunis menyusup ke PDIP dan pemerintahan. Nggak bisa begitu, karena saya yakin juga sekarang Budiman Sujatmiko setelah jadi anggota DPR ya sudah, mungkin ide-ide soal keadilannya masih sama, tapi bahwa dia seorang komunis sudah tidak gitu. Sama sekali bukan komunis. Jadi menurut saya itu terlalu mengada-ada. Orang yang dulunya punya ideologi sama aja, ketika hari ini masuk ke partai politik, masuk ke pemerintahan, itu sudah jalan masing-masing, sudah bertengkar. Bahkan Budiman Sujatmiko sama Andi Arief itu nggak ada akur-akurnya. Bagaimana mereka dibilang menyusup kalau mereka sendiri juga secara pribadi bertengkar hebat. Kalau ketemu di jalan mungkin tonjok-tonjokan gitu. Jadi nggak ada itu, saya yakin tuh nggak ada itu isapan jempol belaka itu. Orang menyusup ke pemerintahan. Kalau dia udah jadi pemerintahan udah pasti nggak komunis lah. sudah merasakan enaknya dapat jabatan, gaji dan segala macam, udah pasti nggak komunis lah. Yang paling mungkin masih bertahan jadi komunis itu adalah orang yang tetap berada di luar sistem gitu, dan itu kan jumlahnya nggak banyak gitu, nggak banyak. Dan mereka mungkin lebih sering menentang pemerintah dan kadang-kadang demonya berbarengan. Saya rasa yang komunis-komunis kemarin demo berbarengan bersama dengan organisasi Islam ketika menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mereka dipersatukan bukan oleh ideologi, tapi mereka dipersatukan oleh kepentingan sama-sama oposisi dan menentang pemerintah, itu saja.